Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan. Kami akan sedikit membahas mengenai permasalahan inflasi dan deflasi serta cara mengatasi inflasi. Nah, berikut penjelasan singkat dari kami. Inflasi menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen. Besarnya tingkat inflasi harus dikendalikan. Kondisi ini disebabkan tingginya inflasi akan membawa dampak negatif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Deflasi dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya tingkat harga barang dan jasa yang bersifat umum. Situasi deflasi ekonomi pada suatu wilayah terjadi akibat tingkat persentase inflasi turun di bawah 0% atau tingkat inflasi mencapai angka negatif. Inflasi memiliki pengaruh terhadap pengurangan nilai mata uang dari waktu ke waktu, sedangkan deflasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan nilai mata uang secara mendadak. Deflasi biasanya terjadi akibat dipicu oleh dua hal, yaitu tingginya suplai produsen saat permintaan di pasar rendah atau berkurang serta berkurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang terkadang merupakan wujud reaksi dari kemerosotan yang ditimbulkan oleh kecerobohan investasi dan krisis kredit atau arus keluar modal bersih dari kegiatan ekonomi. Ada beberapa hal yang disebabkan oleh deflasi, diantaranya 1. Jumlah pengangguran meningkat, 2. Pendapatan menurun, 3. Macetnya kredit, 4. Turunnya nominal pembayaran pajak. Deflasi ini tidak hanya memberikan dampak negatif, tapi juga dampak positif. Bagi sebagian kalangan, masa-masa ini terlihat sangat menguntungkan bagi mereka. Jenis-jenis inflasi. Secara umum, jenis-jenis inflasi dikelompokkan berdasarkan sumbernya, cakupan, pengaruh kenaikan harga, tingkat keparahan, dan penyebabnya. 1. Berdasarkan sumbernya. Inflasi dibagi menjadi 2. Inflasi dalam negeri timbul karena adanya defisit anggaran belanja yang dibiayai melalui penerbitan uang baru. Inflasi dari luar negeri timbul karena naiknya harga barang impor. 2. Berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga. Dibagi menjadi 3. Inflasi tertutup atau closed inflation. Inflasi tertutup merupakan kenaikan harga secara umum yang berkaitan satu atau dua barang tertentu secara berkelanjutan. Yang kedua, inflasi terbuka, open inflation. Inflasi terbuka merupakan kenaikan harga barang yang terjadi secara keseluruhan atau agregat. Ketiga, inflasi tidak terkendali. Inflasi tidak terkendali merupakan inflasi yang tinggi sehingga harga barang terus berubah dan naik. Keadaan ini mengakibatkan nilai uang terus merosot. 3. Berdasarkan tingkat keparahan. Pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan yang masih di bawah 10% per tahun. Inflasi ringan belum menimbulkan krisis ekonomi. Kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang terjadi pada tingkat 10-30% per tahun. Inflasi ini sudah menimbulkan dampak bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Ketiga, inflasi berat. Inflasi berat terjadi pada tingkat 30-100% per tahun. Pada inflasi ini, masyarakat biasanya lebih memilih menyimpan uang. Keempat, inflasi tidak terkendali. Inflasi tidak terkendali memiliki tingkat keparahan di atas 100%. Nilai uang akan mengalami penurunan secara drastis. Masyarakat tidak lagi percaya terhadap uang sehingga kembali berkembang secara barter. 4. Berdasarkan penyebabnya. Pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi yang terjadi karena bertambahnya jumlah barang atau jasa yang diminta masyarakat, investor, atau pemerintah. Kedua, inflasi dorongan biaya atau cost pull inflation. Inflasi ini terjadi karena naiknya biaya produksi, yaitu biaya bahan baku dan gaji atau upah. Adanya kenaikan harga akan menimbulkan tuntutan lagi dari kaum buruh untuk menaikkan gaji atau upahnya dan begitu seterusnya. C. Sebab-sebab terjadinya inflasi dan deflasi. Sebab-sebab terjadinya inflasi ada 7.
Yang pertama, meningkatnya permintaan agregat. Permintaan agregat terdiri dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. 4 sektor ekonomi makro ini berpengaruh besar terhadap kondisi pasar. Yang kedua, jumlah antara uang beredar dan barang tidak balance, yang mana jumlah barang ini tetap, namun uang yang beredar meningkat hingga 2 kali lipat. Sebab yang ketiga, rendahnya produksi barang atau jasa. Ketika suatu perusahaan lambat suplai menyebabkan barang di pasaran pun menjadi langka, sehingga menyebabkan harga pun naik. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa antara poin A, B, dan C ini saling berkaitan. Bahwa ketika permintaan naik, namun stok terbatas, maka harga pun naik. Nah, sebab yang keempat adalah naiknya BBM dan TDL. Disebutkan di atas bahwa ada beberapa barang yang berpengaruh terhadap pasar sehingga menyebabkan inflasi. Nah, 2 barang ini adalah BBM dan TDL. Ketika BBM dan TDL naik, otomatis inflasi pun akan meningkat. Sebab yang kelima adalah banyaknya permintaan kredit dengan bunga ringan. Banyak sekelompok orang yang mendesak untuk memperoleh kredit dengan bunga ringan. Dengan banyaknya orang yang mengajukan permintaan, maka otomatis jumlah uang yang beredar meningkat. Sehingga tingkat konsumtif pun akan melonjak naik. Kesimpulannya, semakin banyak uang yang dibelanjakan, sehingga ekonomi pun akan bertumbuh dan inflasi pun akan mengalami kenaikan. Dan sebab inflasi yang terakhir adalah fluktuasi sektor luar negeri seperti ekspor dan impor, investasi, tabungan, dan pendapatan negara. Fluktuasi yang dimaksud di sini adalah ketidaktetapan atau guncangan yang terjadi. Jadi, fluktuasi ini berhubungan dengan supply dan demand yang sudah dibahas pada poin A dan juga poin B, sebab-sebab terjadinya inflasi ini. Selanjutnya, setelah kita pelajari sebab-sebab terjadinya inflasi, kita lanjut ke sebab-sebab terjadinya deflasi. Sebab-sebab terjadinya deflasi ada 3 sebab. Yang pertama, menurunnya jumlah uang beredar di masyarakat. Yang kedua, meningkatnya jumlah barang di pasar. Dan yang ketiga, turunnya permintaan hasil produksi. Dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab deflasi ini adalah tingkat konsumtif masyarakat ini cenderung menurun. Sehingga masyarakat pun tidak mempunyai daya tarik untuk membeli banyak barang, dan uangnya pun juga otomatis tidak akan beredar banyak di masyarakat. Namun jumlah barang yang tersedia di pasar semakin meningkat. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter, di mana kebijakan ini dilakukan pemerintah menurunkan penawaran uang. Perubahan ini akan berdampak pada kenaikan suku bunga, yang menyebabkan perusahaan-perusahaan dan penanam modal baru mengurangi kegiatan investasinya. Upaya lainnya untuk mengendalikan laju inflasi, yakni ada kebijakan diskonto, kebijakan menaikkan suku bunga bank agar masyarakat menabung di bank. Semakin banyak uang yang ditabung di bank, jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan semakin berkurang. Kebijakan operasi pasar terbuka, di mana kebijakan ini menjual surat berharga, yakni Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, di mana penjualan SBI ini akan menyebabkan bank sentral menerima uang dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar dapat berkurang. Cadangan kas minimum. Kebijakan ini menaikkan persentase cadangan kas minimum di bank umum, di mana kebijakan ini mengharuskan bank umum menahan uang lebih banyak sehingga mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan kredit selektif, di mana kebijakan ini memperketat persyaratan kredit yang ditujukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijakan yang kedua ada kebijakan fiskal.
Kebijakan ini berkaitan dengan kebijakan pengeluaran dan kebijakan pendapatan. Pengendalian inflasi pada kebijakan fiskal ini, pemerintah mengurangi pajak dan memangkas pengeluaran. Nah, jika pertumbuhan ekonomi cepat, mengurangi agregat permintaan akan dapat mengurangi tekanan inflasi tanpa mengakibatkan resesi. Namun, apabila suatu pemerintahan memiliki inflasi yang tinggi dan pertumbuhan yang negatif, maka kebijakan untuk mengurangi permintaan agregat akan tidak efektif dijalankan dalam mengurangi inflasi. Karena menyebabkan output yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih tinggi. Kebijakan ini memang dapat dilakukan tetapi akan jauh lebih merusak perekonomian. Kebijakan yang ketiga ada kontrol harga, di mana pencegahan peningkatan harga barang dan jasa. Namun kebijakan ini hanya dapat dilakukan untuk pengendalian inflasi jangka pendek saja. Kontrol harga hanya mampu mengurangi tingkat inflasi, bukan mengendalikan inflasi. Berkaitan dengan kebijakan ini, pemerintah melakukan penambahan kapasitas produksi melalui kebijakan pemberian subsidi dan premi. Juga menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk mengendalikan harga suatu produk. Nah, yang keempat ada kebijakan lainnya. Di kebijakan ini ada kontrol upah dan pengubah mata uang. Kontrol upah disebabkan oleh inflasi upah. Kebijakan yang keempat ada kebijakan lainnya di mana ada kontrol upah dan mengubah mata uang. Kontrol upah ini jika inflasi disebabkan oleh inflasi upah, maka membatasi pertumbuhan upah dapat membantu memoderasi inflasi. Pertumbuhan upah yang lebih rendah akan membantu mengurangi inflasi yang didorong oleh biaya dan membantu memoderasi inflasi tarikan permintaan. Untuk mengubah mata uang, salah satu cara untuk mengurangi hiperinflasi adalah dengan mengubah mata uang. Untuk inflasi mungkin kalian sudah banyak yang tahu. Nah, untuk hiperinflasi ini adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang sangat singkat. Nah, pada masa hiperinflasi berlangsung, kebijakan inflasi konvensional sering tidak efektif sehingga ekspektasi inflasi di masa depan akan sulit diubah. Saat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang, maka perlu diperkenalkan mata uang baru atau mengubah mata uang negara lain. Nah, sekian presentasi singkat kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.